Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rafkom beranggotakan 3 orang. Di sini perkenalkan nama saya Ahlan Marjan, NIM 210084474. Bagian tugas presentasi saya yaitu proyeksi perspektif di mana nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, pada proyeksi perspektif ini kami memilih eh, objek kubus untuk sebagai contoh kasus. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam Blender. Nah, di sini saya telah membuat satu objek kubus dalam Blender. Kemudian proyeksi perspektif ini ada perbedaan dalam ukuran proporsi, kemudian efek perspektif yang dihasilkan ketika objek kubus diterapkan. Nah, untuk perbedaan ukurannya, objek kubus akan terlihat lebih jauh, lebih besar atau lebih kecil tergantung pada jarak dari kamera. Nah, ketika objek kubus ini jauh dari kamera, maka jaraknya bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk kameranya yaitu ini ya, ini kameranya bisa dilihat ini. Ini kameranya. Kemudian dari proyeksi perspektif akan mengubah proporsi objek kubus. Bagian depan yang lebih dekat dengan kamera akan terlihat lebih besar. Sementara bagian belakang yang lebih jauh akan terlihat lebih kecil. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kita lebih depan maka terlihat lebih besar, ketika di belakang maka terlihat lebih kecil. Nah, kemudian efek perspektif objek kubus akan terlihat dalam sudut pandang yang lebih realistis seperti pandangan manusia. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan kita lihat objek kubus ini terlihat lebih kayak asli seperti itu. Nah, kemudian ini berarti garis-garis perspektif pada objek akan saling konvergen ke titik hilang di kejauhan. Objek yang lebih jauh dari kamera akan terlihat lebih kecil dan terdistorsi secara perspektif. Objek yang lebih dekat dengan kamera akan terlihat lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu adalah presentasi dari saya untuk proyeksi perspektif pada objek kubus. Nah, untuk selanjutnya adalah proyeksi wireframe yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ilal Haidar Amin. Di sini saya akan menjelaskan representasi kawat atau wireframe. Di sini saya akan mengamati perbedaan visual antara objek yang dipilih dalam representasi kawat dengan proyeksi perspektif sebelumnya. Nah, di sini objek yang akan saya pilih adalah bola atau sphere. Kita bikin bolanya dulu, lalu kita akan ubah ke wireframe. Nah, bisa dilihat pada mode wireframe ini perbedaan visualnya antara objek dalam representasi kawat dan proyeksi perspektif sebelumnya sangat mencolok dan dapat mempengaruhi perspektif objek secara signifikan. Nah, pada detail dan kekayaan visual, dalam proyeksi perspektif sebelumnya, objek kubus terlihat dengan semua detail dan kekayaan visual yang dimilikinya, termasuk permukaan yang solid, bayangan, pencahayaan, dan efek perspektif yang memberikan ilusi kedalaman. Namun dalam representasi kawat, objek hanya ditampilkan sebagai struktur kerangka dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ini menghilangkan banyak detail dan membuat objek terlihat lebih sederhana. Lalu pada keterlihatan bentuk dan proporsi, proyeksi perspektif pada objek kubus mempertahankan bentuk dan proporsi aslinya dalam tampilan yang realistis. Namun, dalam representasi kawat, bentuk objek terlihat sangat tereduksi. Bola dalam representasi kawat hanya terlihat sebagai rangkaian garis-garis yang menggambarkan pola vertex dan edge. Proporsi dan dimensi asli objek mungkin sulit dipahami hanya dari tampilan kawat ini. Lalu pada realisme dan imersi, proyeksi perspektif memberikan kesan realisme dan imersi yang lebih besar karena mencoba memproduksi
mereproduksi pandangan seperti mata manusia. Dengan adanya efek perspektif, objek terlihat seolah-olah berada di dalam ruang 3 dimensi dengan kedalaman dan jarak yang jelas. Di sisi lain, representasi kawat memiliki estetika yang lebih teknis dan abstrak. Perspektif objek lebih didasarkan pada struktur geometri dan topologi, daripada memberikan kesan visual yang realistis. Lalu pada segi fokus dan penekanan, representasi kawat dapat membantu fokus pada struktur dan komposisi objek dengan menghilangkan elemen visual tambahan seperti warna, pencahayaan, dan materi. Ini memungkinkan pengamat untuk lebih memperhatikan kerangka geometri objek dan memahami hubungan antara vertex dan edge dengan lebih jelas. Representasi kawat sering digunakan dalam konteks modeling dan pengembangan objek 3D untuk memudahkan analisis dan manipulasi. Mungkin itu saja hasil pengamatan saya terhadap eh, representasi kawat pada objek bola ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mumarasabesi dengan NIM 21118 Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya dengan materi yang akan saya bawakan yaitu representasi titik atau point cloud. Oke, langsung saya ke Blender untuk lebih jelasnya. Pertama kita akan membuat objek itu bola, terus masuk ke bagian ya. Terus membangun masuk smooth, terus bagian depth-nya dinaikin. Selanjutnya kita edit dulu sebentar. Nah, jadilah sudah representasi titik. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang representasi titik atau point cloud. Objek sphere dalam representasi titik terdiri dari himpunan titik yang mewakili vertex pada permukaan bola. Titik-titik ini seringkali tidak terhubung dan tidak ada garis atau permukaan terlihat. Representasi titik menciptakan tampilan yang sangat abstrak dan minimalis. Permukaan objek sphere akan terlihat transparan karena hanya titik-titik yang terlihat memberikan kesan geometri yang lebih mendasar dan struktural. Ada perbedaan utama antara representasi titik, proyeksi perspektif, dan representasi kawat. Perbedaan utamanya adalah representasi titik menghasilkan tampilan yang paling abstrak dan minimalis, sedangkan proyeksi perspektif memberikan tampilan yang paling realistis dan detail. Representasi kawat berada di dalam tengah-tengah antara representasi titik dan proyeksi perspektif. Dia menampilkan struktur objek dengan lebih jelas tanpa banyak detail visual tambahan. Representasi titik memperkuat aspek geometri dan struktural objek. Sementara proyeksi perspektif dan representasi kawat lebih fokus pada penampilan yang lebih umum dan terperinci. Pilihan representasi tergantung pada tujuan visual yang ingin dicapai. Dengan representasi titik memberikan efek yang paling abstrak dan tingkat detail yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi perspektif atau representasi kawat. Oke, untuk yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahdan Muhammad Mumtaz dengan NIM 21000185110. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai representasi permukaan atau surface. Jadi, yang pertama kita akan membuat objek berbentuk kubus dengan cara memencet kanan lalu mesh memilih cube. Lalu untuk menambahkan warna menuju kanan bawah ke material properties. Lalu mencet new. Lalu use node. Lalu base color. Base colornya sesuai keinginan kita. Contohnya warnanya biru.
Nah, jadi dalam pengamatan saya, objek dalam representasi permukaan akan memiliki tampilan dengan permukaan yang solid dan terlihat. Pengisian warna atau tekstur dapat diterapkan pada objek, memberikan tampilan yang lebih beragam dan realistis. Misalnya, Anda dapat memberikan objek spray warna merah atau mengaplikasikan tekstur dengan pola tertentu pada permukaannya. Detail tekstur seperti tekstur kulit, batu, atau logam dapat ditampilkan dengan jelas pada objek. Ini memberikan tampilan yang lebih nyata dan menambahkan dimensi visual pada objek. Berikut, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.